Pemirsa, bencana tanah longsor kembali terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada Minggu sore. 3 rumah warga di Komplek Perumahan Swadaya Dusun Purwasari, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan terseret longsor hingga rata dengan tanah. Tiga rumah warga di Perumahan Swadaya, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kuningan, amblas terseret tanah longsor sejauh 50 meter pada Minggu sore. Longsor diduga akibat tanah perbukitan yang labil dan tidak kuat menahan resapan air hujan. Perumahan Swadaya ini berada di atas perbukitan dan merupakan relokasi untuk warga korban longsor sebelumnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga sempat menyelamatkan diri. Tadinya kan longsor, tahu, terus ada yang ngasih tahu keluar. Akibat peristiwa ini, 20 rumah lainnya terancam mengalami longsor. Mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD telah mengevakuasi 76 warga ke musola desa setempat. Semua 23 rumah plus yang 3 tadi yang terdampak tuh semuanya diungsikan. Sementara kita ungsikan tadi malam di masjid dengan jumlah jiwanya 76 orang dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sementara itu, untuk membantu kebutuhan logistik para pengungsi, petugas BPBD juga telah menyiapkan dapur umum. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahul Ainus melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Jember, Jawa Timur. Sebuah mobil terseret banjir hingga beberapa meter di kawasan kampus. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, ribuan warga terancam kehilangan mata pencarian akibat banjir. Sementara itu, pemirsa, di Batubara, Sumatera Utara, banjir melanda sejumlah kecamatan. Sebuah minibus terseret banjir di kawasan Universitas Terbuka Jember di Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Jember. Meski pengemudi berusaha melajukan mobilnya keluar dari kepungan banjir, namun roda mobil hanya berputar di tempat. Warga setempat berhasil menyelamatkan mobil beserta pengemudinya. Tidak hanya di Jalan Kaliurang, banjir dengan ketinggian 1 meter juga merendam kawasan kampus UNEJ dan Unipar. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat nekat menerobos banjir. Warga mengaku setiap hujan deras, kawasan kampus ini pasti selalu banjir karena buruknya sistem drainase. Sementara itu, di Kabupaten Luwu Utara, warga di sejumlah desa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Sebagian warga memilih meninggalkan desa untuk mencari kehidupan di daerah lain. Namun, ada warga yang bertahan hidup dari pertanian dan kini terancam gagal panen akibat banjir. Tingginya curah hujan, pendangkalan aliran sungai pasca banjir bandang 2020 membuat sejumlah tanggul sungai jebol hingga meluap ke permukiman warga. Kondisi kampung ini Pak keadaannya kena banjir. Ini Pak, harapannya kepada pemerintah seperti apa Pak? Ya, untuk mengulangi banjir ini Pak, secepatnya diselesaikan selama kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti dulu. Banjir melanda Kabupaten Batubara sejak Rabu 15 Januari 2025 lalu. Berdasarkan data BPBD Batubara, tercatat lebih dari 3.000 rumah warga tersebar di 5 kecamatan yang terdampak banjir dengan ketinggian air hingga sampai 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam badan jalan dan fasilitas umum seperti kantor pemerintahan dan gedung sekolah. Sejumlah bantuan pun telah diberikan kepada korban banjir. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah posko pengungsian di sekitar lokasi banjir. Pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir selama 5 hari terhitung sejak Jumat 17 Januari 2025. Bahwasanya hari Jumat kemarin kita sudah menetapkan tanggap darurat
untuk Kabupaten Batubara, yang mana ada beberapa kecamatan yang hari ini terdampak banjir akibat curah hujan, sehingga kita mengambil instruksi untuk melakukan tanggap darurat. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai karena intensitas curah hujan yang tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang saat ini ditunda sementara waktu. Ya, hal tersebut dikarenakan pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Ya, Bu. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat saat ini ditunda untuk sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di mana di hari pertama 600 personel TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sembari menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu terlebih dahulu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara itu, pemirsa, nelayan di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Sebelumnya, nelayan juga mengaku sulit untuk mengadu. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar. Nelayan pun berharap pagar laut sepanjang 30,16 km ini bisa dibongkar seluruhnya agar aktivitas melaut bisa kembali normal. Kami pernah lihat aja. Sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali. Ya, sementara itu, Kadis Penal Laksma I Made Wirahadi Arsanta menyebut proses pembongkaran pagar laut ini akan memakan waktu paling cepat hingga 10 hari dan tergantung kondisi cuaca. Selamat pagi pemirsa sekalian, saya sampaikan untuk pelaksanaan pembongkaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Target kita untuk hari ini itu 2 km untuk membuka jalur. Ya, targetnya untuk membuka jalur biar nelayan bisa melaut menangkap ikan.
Dihadapkan dengan kondisi cuaca saat ini, memang ada kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah mohon didoakan biar cuacanya bersahabat, biar bisa lebih cepat melaksanakan pembongkaran. Demikian. Mungkin rencana ini estimasi akan selesai rampung dalam waktu berapa hari, dan mungkin untuk mekanismenya pembongkarannya nanti menggunakan sistem seperti apa Pak ini nantinya Pak? Baik, kita pagi ini ada 2 takbut kita, cuma karena kondisinya surut, draftnya lautnya terlalu dangkal, hanya 1,2 sampai 1,4 meter, 1,2 sampai 1,5 meter. Harapannya kalau memang bisa, kondisinya hanya bisa kita menggunakan nelayan sama rip, skoci karet. Jadi tujuannya biar lebih aman untuk unsur-unsur kita yang membantu penarikan, pembongkaran. Harapan kami juga nanti mudah-mudahan nelayan makin banyak bergabung bersama kami untuk melaksanakan pembongkaran itu. Artinya memang nanti masyarakat pesisir pantai juga turut dilibatkan atau seperti apa Pak? Iya, kita turut libatkan masyarakat pesisir untuk membantu mempercepat pembongkaran. Oke. Ya. Pak, targetnya paling cepat itu 10 hari paling cepat. Dihadapkan dengan cuaca ya. Tapi kalau cuacanya bergelombang seperti sekarang, ya mungkin teman-teman wartawan juga udah ngerasakan hari ini. Ya. Oke. Pak, ini kan memang dari limbahnya sendiri Pak, dari tadi bangkai bambu-bambunya itu nantinya apakah dibawa ke bibir pantai atau mungkin akan dimanfaatkan atau seperti apa, atau justru dibiarkan begitu saja di laut Pak? Untuk saat ini kita masih belum memikirkan untuk itu ya. Apakah nanti ditampung atau diolah lagi targetnya, karena kita masih memikirkan bagaimana membuka jalur yang 2 km ini. Kalau lihat cuacanya seperti ini otomatis akan ke pantai semua kayu-kayunya, otomatis. Tapi nanti dikumpulin dari satu tempat. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar bambu misterius yang terpasang sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten agar jangan dicabut. Menurutnya, pagar bambu tersebut harusnya bisa menjadi barang bukti untuk memudahkan penyelidikan. Nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, harus. Kita masih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anak penyandang disabilitas berusia 12 tahun di Kabupaten Solok, Sumatera Barat menjadi korban pemerkosaan hingga hamil 7 bulan. Ya, ironisnya pelaku berjumlah 3 orang yang merupakan kerabatnya sendiri, yakni 2 paman dan kakak sepupunya. Tim Opsnal Satreskrim Polres Solok Kota menangkap 2 dari 3 pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Kedua pelaku, yakni SAT berusia 20 tahun dan IK 19 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Mirisnya, kedua pelaku merupakan paman dan kakak sepupu korban. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Solok untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, salah satu pelaku yang merupakan paman korban melarikan diri dan menjadi DPO jajaran Polres Solok Kota. Ketiga orang pelaku tega mencabuli P, 12 tahun penyandang disabilitas yang saat ini tengah hamil 7 bulan. Korban masih di bawah umur dan berkebelakangan mental dan sampai melahirkan. Informasinya pelaku ini masih ada hubungan keluarga dengan korban. Bagaimana informasinya Pak? Hubungan korban dengan terlapor yang 2 orang mama kandung, yang 1 orang kakak seibu dengan korban, dan yang 1 orang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, Yasmin, pemirsa, kita akan menyaksikan informasi yang tengah menjadi sorotan. Satunya adalah tentang poligami, yang saat ini juga sejumlah PNS informasinya akan diberikan izin untuk berpoligami. Selengkapnya kita saksikan informasinya. Aku lagi mau
Hospil salah satu pergub yang baru diterbitkan oleh Artis sekaligus anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam keputusan pemerintah Provinsi Jakarta yang mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Pergub yang ditetapkan pada 6 Januari 2025 dan diteken PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi ini mencakup berbagai ketentuan termasuk izin poligami. Jakarta cepat revisi pergub. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat soal aturan ASN pria di Jakarta yang boleh memiliki lebih dari satu istri? Kaget banget sih ya, baru dengar juga, jadi kayaknya nggak bijak sih menurut aku ya. Nggak perlu juga ada keputusan kayak gitu, karena sebagai wanita sih nggak menghormati banget gitu. Ini kan urusan privat, harusnya nggak usah dibikin peraturan-peraturan gitu ya. Kurang setuju sih dengan poligami kayak gitu. Ya nggak boleh lah, dari dulu juga nggak boleh. Dari zamannya Soeharto jadi presiden sudah ada peraturannya kalau poligami tidak boleh. Nggak setuju. Ngapain ya negara ngurusin pribadi orang gitu sih. Ngapain ya? Iya, banyak yang bisa diurusin lah dibanding ngurusin pribadi orang masing-masing gitu. Menanggapi peraturan itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan peraturan tersebut tidak bermaksud mengizinkan ASN untuk berpoligami, namun dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Teguh mengatakan sebelum diterbitkan, peraturan itu sudah digodok sejak tahun 2023 lalu dengan pihak-pihak terkait. Menurut Teguh, peraturan itu juga sudah merujuk pada aturan-aturan yang sebelumnya ada. Itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.